Oh iya. Wah, ini sekarang kita. Oh iya. Yang nampaknya baru tahun ini berbahagialah ibu dan bapak yang bisa hadir, meskipun ada juga di tempat yang lain beberapa hal yang berkaitan dengan keislaman kita dilanjutkan nanti untuk mabit. Kalau ibu dan bapak kemarin mabit di Mina atau yang sempat mabit di Musdalifah, ya, tapi di sini tidak ada murur ya. Baik, jadi KIP yang beberapa tahun setelah COVID ini memang ada perubahan kurikulum. Jadi kurikulumnya kalau sebelum itu terakhir kalau kita saat tahun 19 itu KIP ini menggunakan waktu 2 pekan, bukan 2 pekan. Jadi pertemuannya itu kurang lebih sampai 12 kali gitu dulu yang dulu 12, artinya satu SKS ya. Sekarang kita padatkan menjadi cukup 1 pekan dan nanti diakhiri dengan mabit. Kalau dulu mabitnya 2 kali, sekarang mabitnya cukup sekali. Indonesia itu satu-satunya yang menyelenggarakan KIP itu hanya di Multazam. Bahkan ada yang penelitian tentang apa itu KIP. Jadi teman-teman dari mahasiswa yang tugas akhir di UIN itu ada beberapa, boleh saya sampaikan, sudah ada 4-5 mahasiswa setiap periode itu ada dalam hal tugas akhir dan hal yang lain. Mudah-mudahan ini akan membawa gaung yang lebih baik, dan melalui ibu dan bapak kami mohon titip di antara saudara tetangga yang ingin berangkat ibadah haji, ayo kita gabung dengan Multazam dan Adawah. Kira-kira begitu. Dengan demikian betul-betul apa yang di lingkungan kita itu bagian dari upaya kita itu merangkul bukan saja masalah hal-hal yang memberikan kebaikan, tapi bergabung dengan Multazam untuk berangkat haji di tahun-tahun yang intensif. Fase haji tahun 2026 dibuka secara resmi dan mudah-mudahan berlanjut pada sampai akhir kegiatan. Itu memang biasanya mabit, tapi mulai tahun ini diawali dengan Kulon Progo murur. Jadi nanti hari terakhir itu kita selenggarakan hari Ahad tanggal 6 September dari jam 9 sampai sore. Dan semua dari 3 lokasi, Sarwati, Ekonomi, ngumpul di sini semua. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu bapak rahmatullah, tadi sudah talbiyah? Sudah talbiyah? Belum. Kalau begitu kita mulai talbiyah dulu bareng-bareng. Monggo kami talbiyah ini di sesuatu yang jadi ucapan yang kita
kita ikrarkan di sana sebagai janji kepada Allah SWT. Mari kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Saudara sekalian, kekuasaan zaman sering kita merasa berkuasa kepada istri, merasa berkuasa kepada suami, merasa berkuasa kepada anak, merasa berkuasa kepada tetangga, banyak sekali. Lupa bahwa kekuasaan hanyalah milik Allah. Nah, karena itu maka dengan kasih sayangnya Allah kemudian memanggil hambanya. Wahai hambaku, kembali sini, kembali. Dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya, mempraktekkan agar suasana batinnya itu betul-betul lebur sebagai seorang hamba. Dengan cara apa? Ketika memulai haji dan umroh, lepaskan baju itu, lepaskan baju. Kalau misalnya pekan depan door prize-nya 1 juta gitu ya, atau 5 juta gitu, panitia, semangat, lebih semangat nggak berangkat. Atau sampai di akhir nanti door prize-nya 10 juta gitu. Ada berapa? 10 juta atau umroh? Kalau door prize-nya umroh gitu ya maksudnya. Jadi Masya Allah ya, kita itu tertarik dengan dunia. Nggak kita pungkiri. Kan itu sifat dunia itu menarik. Tapi Allah peringatkan la'ibun wal laghun. Yang zinatan itu, perhiasan dunia itu la'ibun wal laghun. Kamu sudah banyak sekali habiskan waktunya untuk ngejar dunia. Kerja, sudah azan zuhur, nanti dulu ini nanggung. Sudah lewat asar, nanti dulu ini lagi ada pembeli, tanggung. Lewat semuanya. Sampai akhirnya sholat diakhirkan semua hanya karena mencari dunia. Maka Allah paksa kita untuk memperagakan itu, melepaskan. Baju kamu lepaskan. Hakikatnya adalah kita diminta melepaskan ikatan hati kita dengan dunia. Loh, kalau begitu gimana? Kita mau kerja? Bukan.
Nanti di saat kita diajarkan bagaimana kita bekerja keras. Maknanya adalah agar dunia itu hanya diletakkan di tangan, tidak di hati. Jabatan, kedudukan, harta, kekayaan, kebun, semuanya letakkan di tangan. Yang tangan itu kemudian digerakkan dengan hati yang sudah beriman, dan kemudian menggerakkan di dalam mengamalkan kedudukan, hartanya itu untuk ibadah kepada Allah. Maknanya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah memberikan ciri-ciri orang beriman, standar orang beriman itu: satu, hatinya bergetar ketika disebut asma Allah. Disebut asma Allah. Bergetar itu dikarenakan ada muncul khaufur raja, rasa takut akan siksa Allah menyebabkan hatinya bergetar. Lalu getaran hatinya itu menyebabkan energi untuk menjauhi kemaksiatan. Walaupun kemaksiatan itu indah baginya, mudah baginya, banyak hasilnya, tidak ada orang tahu. Tapi karena hatinya bergetar, hadirnya Allah, mendengar Allah, asma Allah disebutkan, dia kemudian bisa meninggalkan itu. Bergetar karena rojak, tahu kalau ada pahala yang luar biasa, dijanjikan surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai itu ada 7 macam. Sungai air yang tidak memabukkan, sungai air tawar, sungai susu, sungai madu, dan seterusnya. Itu dipakai untuk mengingatkan kita. Kalau hati kita nanti sudah keras, sudah malas ke masjid. Kalau kita di sana kan adzan saja, dengar adzan sebentar, dengar adzan masih di kamar, terasa, waduh sudah adzan, merasa terlambat, ya enggak? Pertanyaan ini baru 1 bulan ya, 2 bulan, 1 bulan, merasa terlambat enggak dengar adzan masih di rumah? Bapak masih terasa Pak? Nanti masih belum kamar, nanti aja deh. Baru 2 bulan sudah, ya kan? Nah, kalau nanti sudah susah, mau infak, sedekah berat, tilawah berat, saya sarankan bapak-bapak, ibu-ibu pakai kembali, pakai ihram, tapi jangan ke masjid. Jangan ke masjid. Pas sendirian di rumah, pakai pakaian ihram, berdiri di depan kaca. Ingat itu nggak syirik, nggak dosa. Karena kita sedang mengingat muhasabah dalam keadaan yang dekat dengan keadaannya. Saya biasa melakukan seperti itu. Saya sudah biasa melakukan itu. Alhamdulillah. Kalau lama nggak diberi amanah umur, dia mau pakai itu sendirian. Tapi sendirian kuncinya. Kalau banyak orang, anak-anak apalagi ke masjid, repot. Kenapa? Karena kita ingin mengingatkan kembali, dan kita pernah berada dalam puncak kehambaan kita. Bukankah ketika pakai ihram kita merasa betul takut dengan Allah? Hati-hati menjaga larangan-larangan, betul? Maka refleksikan dalam kehidupan kita. Refleksikan dalam kehidupan kita. Tidak jidal, Masya Allah, haji itu berbandingannya. Oke, kita lanjutkan. Karena ini refleksi, kita perlukan akidah kita. Dan akidah itu adalah mewujud di dalam iman. 3 hal tergetar hatinya ketika disebut asma Allah.
bertambah imannya ketika dibacakan ayat Allah. Ayat Allah itu ada dua, qauliyah Al-Quranul Karim dan qauliyah, alam semestanya ayat Allah. Maka hendaklah ketika orang sudah berhaji pulang, sudah beda cara pandangnya, karena sudah melihat alam semesta ini sebagai ayat Allah yang setiap saat menambah keimanannya. Kalau melihat sesuatu yang begitu menakjubkan, ingatnya yang menciptakan. Begitu indah, bukan kagum kepada keindahan, kagum sahabat yang menciptakan. Pernah di Mekah ketemu dengan orang yang hitam banget, melebihi saya hitamnya. Pernah? Gimana? Kita? Ingat Allah nggak? Kalau di sini ketemu dengan orang hitam banget, mungkin itu banget ya. Tapi ketika di sana, yang muncul biasanya subhanallah. Saya sama dia satu nenek, Hawa, satu kakek Adam. Kok bisa ya? Maka hendaklah getaran-getaran seperti itu. Kembalikan apa? Karena tadi mensahihkan akidah itu sampai kepada bagaimana kita ketika melihat alam semesta ini itu betul-betul sampai kepada keagungan Allah Subhanahu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, berganti siang dan malam, terdapat ayat-ayat Allah. Maka mensahihkan akidah itu menjadikan ketika sudah pulang haji kita gumunan kepada Allah. Sebelum haji gumunan kepada makhluk Allah, dedek gumun, ada apa gumun, ada gumun. Ketika pulang haji gumunnya kepada Allah. Kok bisa ya Allah seperti itu? Subhanallah, kok bisa ya? Ini pohon berjejer, kok buahnya beda, disirami sama ibu-ibu yang banyak tanam bunga di rumah, kok bisa? Gumunnya bukan hanya kepada bunganya yang indah-indah, tapi sampai kepada Allah. Nah ini yang pokok-pokok kita buat dulu. Kondisi sholat di Makkah Madinah itu sungguh azan saja kita merasa terlambat kalau belum haji. Kok sekarang di sini terlambat 1 rakaat aja, tenang-tenang saja, masih 4 rakaat. Kadang-kadang malah sudah nggak ke masjid, kadang-kadang malah sudah tidak jamaah. Maka kedisiplinan menegakkan pada waktu-waktunya dengan persiapan yang sungguh-sungguh, mulai daripada wudhunya, muhasabah dengan semua anggota badan yang terbasuh, tangannya, mukanya, matanya, telinganya, kepalanya, kakinya, dipakai untuk amal apa? Lalu menghadap Allah sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah, dan kemudian itu menjadi tameng dalam kehidupan kita. Maka as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi tegaknya sholat sampai kemudian bisa menjadi tameng kita. Ketika akan bermaksiat, bermalas-malasan, kita ditameng, udah sholat ya Allah, Allah saya. Baik, kita lanjutkan. Nah, inilah nanti yang mensalihkan akhlak. Jadi buah daripada haji ada 2, tegaknya bersihnya, lurusnya akidah, dan solehnya, baiknya akhlak haji. Maka ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, apa sih haji mabrur? Singkat jawaban Rasulullah, apa haji mabrur? Memberikan makan dan berkata yang baik. Itu artinya apa? Ada kepedulian dan kemudian ada akhlak di dalam percakapan baik, menghargai orang. Next.
Next, kita lanjutkan aja dulu karena lanjut. Nah, next, kita sampai jam berapa ini, Ustaz? Setengah jam. Lanjut. Next, ini sudah apa? Nah, ini ikhram ya. Tanda di sini. Jadi sekali lagi, ikhram, hikmah ikhram yang harus kita bawa merefleksikan kehidupan kita, jangan itu melepaskan kebanggaan dunia. Orang sudah haji nggak lagi bangga dengan dunia. Rubicon sama Cherry sama aja. Ya beda. Tapi nggak gumun kalau kita punya dan nggak gumun kalau orang punya, nggak gumun. Kenapa? Dunia. Ya, saya begitu melihat ada seorang punya, ketika datang rumahnya itu ada Rubicon 2, Hummer ada, mobil paling murah itu Fortuner. Di rumah dia ada 6. Dan dia cerita, Ustaz, saya kayak gini memang biar kelihatan kaya. Astagfirullahaladzim. Biar kelihatan kaya. Saya sengaja berikan itu. Nah, kenapa saya perlu ceritakan seperti ini? Karena banyak orang yang kemudian gumun dengan dunia orang lain, yang dia punya orang lain, dan gumun dengan dunia yang kita miliki. Sama-sama kedua-duanya. Sama. Jadi kita nggak gumun. Baru gumun ketika nanti ada Rubicon kok dipinjem-pinjemkan sama tetangga. Baru, dah siapa yang mau bersih? Wah, siapa yang sakit mana? Oh, diantar tuh, pakai Hummer tuh, kosong-kosong tuh, antar ke rumah sakit. Oh, itu anak-anak TPA mau. Oh, itu pakai itu Fortunernya. Nah, itu kita bergumun. Tapi ada apa enggak ya kayak gitu ya? Nah, artinya apa? Jadi melepaskan kebanggaan dunia itu betul-betul bukan hanya bangga dengan apa yang kita punya, tapi juga kadang-kadang kita menjadi gumun dengan orang lain. Orang lain yang punya, kita yang sibuk menghitung pajaknya. Setahun gue bayar mobilku lunas pajak. Nah, ini benar. Yang kemudian yang kedua, hikmah dari ikhram itu, kita harus senantiasa berusaha sempurna di hadapan Allah. Berusaha sempurna di hadapan Allah. Ketika kita berhaji, kita menjaga ikhram, larangan-larangan tidak kita sebisa mungkin tidak kita lakukan, bukan karena eman-eman dan iya kan? Oh, eman-eman nih, kambing, damai kambing eman-eman. Wah, eman-eman nih, kita mau beri tanah makan pakai miskin. Sudah real eman-eman nih. Rasa padu sih lah, mungkin mis rampung malah kangsen padu. Mergo eman-eman dam, bukan itu, ya kan? Semangat kita bukan itu loh. Apa semangat kita? Semangat kita ingin sempurna di hadapan Allah itu. Karena itu maka semangat ikhram sekali lagi, mari refleksikan dalam kehidupan kita. Kita hendaklah selalu ingin sempurna di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kalau sempurna di hadapan manusia, itu nggak usah pakai kain ikhram. Wong kain ikhram itu nggak ada model-modelnya, iya kan? Nggak ada gaya-gayanya. Mau diapa-apain juga cuma 2 kain putih tak berjahit. Ibu-ibu menutup aurat, ya kan? Tapi karena kita ingin sempurna di hadapan Allah, maka nafsu kita turunkan. Kita tidak berburu penghargaan manusia, tetapi kita berburu penghargaan Allah.
Maka kalau kita memburu penghargaan Allah, ingin mulia di hadapan Allah, Allah memuliakan hambanya, lalu memanggil para malaikat, membanggakan, itu loh si fulan, saya bangga punya hamba seperti itu. Maka penduduk langit kemudian menyebarkan kepada makhluk di muka bumi untuk mendoakan, memuliakan. Tapi kalau orang berburu penghargaan di hadapan manusia, dia akan kehilangan penghargaan Allah SWT. Itu hakikat ikhram. Kalau orang berburu penghargaan manusia, dia akan kehilangan penghargaan Allah. Maka kalau dia dapatkan penghargaan dari manusia, paling sebentar. Apalagi kalau sudah meninggal, tidak ada lagi amal. Di dunia saja kadang, di sini dianggap sebagai pemimpin baik, di sana sebagai pengkhianat, di sini sebagai suatu yang mulia, di sana orang yang paling dibenci. Karena itu ikhram mengajarkan kepada kita hendaklah mencari penghargaan Allah. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, mengikatkan amal dengan syariatnya. Semua amalan kita ikatkan kepada syariatnya. Pertimbangannya bukan senang atau tidak senang kita, tapi pertimbangannya Allah ridho atau tidak. Ini ikhram. Sampai di sini kira-kira sudah berapa persen kita mendapat hikmah dari ikhram ini? Kita sudah memakai ikhram pernah? Kita sudah ikhlas? Sekarang masih berapa persen? Bapak-bapak pernah setelah haji ada yang sudah pernah tersinggung dengan istri? Marah? Pernah? Ibu-ibu setelah pulang haji ada yang sudah pernah marah dengan suami karena merasa tidak dihargai? Itu contoh yang paling dekat saja. Mari kita kembangkan. Jadi kalau kita nostalgia mengaji haji itu, kita kembali nostalgianya pada suasana jiwa kita ketika di sana. Betapa kita betul-betul mengabaikan penghargaan manusia. Pokoknya udahlah, nggak cari penghargaan manusia, kita cari penghargaan Allah. Nanti Allah yang akan menentukan kita. Next. Next, lanjut aja dulu biar refleksi Ivan sudah 3 larangan haji ini sudah enggak. Jadi ada Arafah sudah. Sekarang tawaf. Tawaf refleksinya adalah pertama, syarat sholat tawaf adalah suci, menutup aurat, berputar mengelilingi Ka'bah dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad 7 kali dengan arah yang ditentukan. 3, menjadikan Ka'bah sebagai pusat hidup. 3, sisi zikrullah, mensucikan, memuji, mengagungkan Allah. Ini doanya kan begitu kan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Sambil rukun yamani baru berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi satu sisi kita berdoa menggantungkan keselamatan kepada Allah, 3 sisi kita memuji Allah. Mari kita sekarang refleksi dalam kehidupan kita. Tawaf. Setiap hari jiwa kita itu tawaf, bergerak terus, tidak ada jiwa yang berhenti. Bahkan ketika fisik kita berhenti, jiwa kita semakin sibuk. Orang yang duduk sendirian lebih sibuk mana dengan orang yang ada di ruang ini atau berdua ngomong? Jiwanya sibuk sendirian, tiba-tiba ketemu dengan teman SMP, tiba-tiba ingat anak di Kalimantan, tiba-tiba kemana, meloncat-loncat kan? Jiwa kita kan tidak pernah berhenti, jiwa ini tidak pernah berhenti. Maka dalam keadaan hendaklah di dalam perputaran jiwa kita, perputaran fisik kita itu selalulah ingat bahwa semuanya kita jalani dalam
pusat perputaran jiwa kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maku hayat bertengkar itu ngomong dengan nafsu, tidak dengan hujah. Ngomong dengan nafsu, tidak dengan hujah. Jadi kalau ke ihram bertukar pikiran menurut ini begini loh, enggak, yang saya baca begini, enggak apa-apa. Bukan berarti yang boleh ngomongan. Tapi kalau sudah enggak, ini yang benar, ini enggak, ini sudah dengan nafsu, itu yang enggak boleh. Nah, di rumah tangga kan sering ngomongnya bukan dengan hujah alasan, tapi dengan nafsu, maka muncul lain. Nah, maka kalau sudah egosentris itu akan mengalahkan hujah. Nah, kita akan merubah dari egosentris menjadi Allah sentris. Asra apa orang terus Gusti Allah pirsa, gitu. Sing penting aku wis nglakoni, wis tak jelaske kok niatku apik, itu di rumah. Suudzon menjadi husnudzon. Egosentris sering mendorong kita untuk berprasangka buruk kepada orang. Berprasangka buruk. Kita ketika berihram, ketika tawaf, tidak ada suudzon, nggak ada kok. Pernah apa kita suudzon di muka Ka'bah itu? Nggak kan? Kan mau seru-seru bendarani, enggak kan? Bacaannya betul, wajah bendarani, enggak. Kita udah konsentrasi dengan doa kita. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baru yang ketiga kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ikhtiarnya terjaga. Dalam kehidupan kita itu, kita juga seperti itu. Sering di dalam kerja kita lupa berdoa di awal, kita lupa tawakal di tengah, kita gersuluh di belakang. Nah. Maka orang sudah berhaji, ketika sudah bertawaf, di dalam semua pekerjaannya diawali dengan berdoa memuji Allah, diniatkan mendapatkan rezeki Allah, menunaikan amanah Allah, kemudian berserah diri kepada Allah. Sehingga ketika datang kepadanya hasil dari pekerjaannya, kalau pas seperti yang diharapkan, dia bersyukur. Kalau tidak pas, dia bersabar. Nah ini yang kedua sa'i. Glemonit. Ayat baik, sa'i enak sekarang, iya kan, di tempat kayak gini dingin banyak. Tapi kebayang nggak ketika Hajar panik, anaknya nangis, Ismail susunya kering, dia naik ke sofa yang di situ batu-batu. Kalau ingin melihat di Marwah kan ada yang batu-batu itu, di sofa masih ada batu. Begitulah keadaannya. Seorang ibu, bayinya menangis di bukit seperti itu, tidak ada orang, tidak ada air, tidak ada pohon. Paniknya seperti apa? Luar biasa. Lari di sana ada fata morgana, ada air, ternyata enggak. Bolak-balik sampai 7 kali. Kalau orang sudah tertipu 7 kali, artinya sebenarnya sudah disorientasi. Kalau tertipu sekali, didorong oleh keinginan. Tapi hal yang tidak lepas dari Hajar adalah dia tetap memuji Allah dan tetap berdoa. Maka ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita selalu sa'i. Bukankah manusia kita selalu melangkah dari satu keinginan ke keinginan lain? Ibu, bapak setelah dari sini mau kemana? Pulang. Anggaplah ini sofa, rumah, Marwah. Setelah di rumah mau kemana? Cari sofanya beda-beda kan? Impiannya ada terus kan? Jadi mana
Malaysia itu sesungguhnya sa'i terus. Dari harapan satu ke lain, oh di sana ada enak kasur bisa tidur. Ternyata banyak nyamuk. Pindah lagi, pindah kan gitu kan. Terus gitu pagi kemana pun, terus apa itu. Maka ada takdir Allah yang disimpan di dalam kehidupan manusia dan dirahasiakan oleh Allah. Yang kemudian bagi seorang hamba itu menjadi dorongan untuk dia tetap berikhtiar lillahi ta'ala. Kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dilakukan besok. Nggak tahu. Nggak tahu. Kita sampai di rumah apa enggak juga nggak tahu. Besok pagi masih hidup juga nggak tahu. Karena itu maka pastikan ketika mencari air, mencari dunia yang kita lihat gemerlap itu, seperti Hajar melihat di Marwah itu, tidak lepas dari berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Walaupun kondisi seperti apa, tidak mengeluh. Pantang bagi seorang yang beriman, apalagi sudah berhaji, mengeluh dalam kehidupan. Kenapa? Karena tahu bahwa Allah sudah menjaminnya. Orang yang mengeluh biasanya hanya tawakal karena akalnya, bukan tawakal Allah, tawakal ala akal. Kalau sudah tawakal pada akalnya, orangnya mudah mengeluh. Tapi kalau tawakal kepada Allah, dia tidak akan mengeluh. Jadi, mari jadikan itu. Sehingga pulang haji menjadi profesional. Di rumah profesional, di kantor profesional, di toko profesional, di masyarakat profesional, tidak mau mengeluh, paling depan bekerja, paling giat, tapi tidak sombong dan selalu bergantung kepada Allah. Nah, yang terakhir, wukuf. Wukuf harus kita refleksikan. Wukuf, waqaf, berhenti. Yang pertama refleksinya, next. Nah, wukuf selalu ingat. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna illa 'alimul ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sesungguhnya maut yang engkau semua lari daripadanya pasti akan mendatangi kamu. Pasti akan mendatangi kamu dan engkau akan dihadapkan kepada zat yang mengetahui yang lahir dan yang batin, dan akan diperhatikan kepada apa yang telah engkau lakukan. Banyak orang yang lupa akan maut, akhirnya hidup di muka bumi sama gue, meninggalkan syariah. Maka Allah mengajarkan wukuf, hendaklah berhenti kamu. Berhenti. Dan kemudian khususkan untuk muhasabah, memohon ampun kepada Allah, kemudian hisab diri kamu sebelum engkau dihisab oleh Allah. Kata Umar bin Khattab. Maka hendaklah kita jangan pernah lewatkan wukuf setiap hari. Jangan pernah lewatkan. Hendaklah kita menghisab diri kita. Amalan kita apa? Seandainya sehari lagi Allah takdirkan mati, sudahkah siap amalan-amalan kita? Dosa-dosa kita sudah kita bertobat. Maka hendaklah setiap hari kita wukuf. Qiyamul lail, bangun malam, wukuf, berhenti, memikirkan dunia, muhasabah. Ya Allah, anak saya sudah saya didik dengan baik. Ya Allah, ya Allah, saya telah melupakan mendidik anak-anak saya mohon ampunan. Qiyamul lail itu bukan ngersulo hidupnya, tapi qiyamul lail itu muhasabah amalan-amalan kita. Jangan qiyamul lail, ya Allah, anakku belum punya rumah, ya Allah. Lah qiyamul lail kok malah memikiri rumah. Ya Allah, saya udah kerja nggak naik pangkat, ya Allah. Bukan itu. Qiyamul lail itu, ya Allah,
Saya sudah beramal sekian ya Allah, mudah-mudahan Engkau terima sebagai amal. Saya kemarin lupa niat ya Allah, niatnya belum dunia. Luruskanlah niat saya ya Allah. Begitu Qiyamul Lail. Yang kemudian kita memohon ampunan kepada Allah, maka Allah akan berikan. Man lazimal istighfar, barang siapa melazimkan istighfar, mohon ampun, khalaqallahu min kulli diqin makhraja. Allah akan berikan jalan keluar bagi setiap kesulitan. Wa min kulli hamin faraja. Dari setiap kesumpekan itu terang benderang, longgar hidupnya. Wa tarzuqu man tasha. Di la tahsib. Dan akan diberikan rezeki lewat jalan yang tidak bisa disangka. Seperti Hajar diberikan air Zam-Zam bukan di lintasan Marwah Safa, tapi di bawah itu, di pelataran Ka'bah kalau sekarang, Budal Zam-Zam, bukan jalan. Maka sekali lagi, wukuf, refleksi dalam kehidupan kita itu, hendaklah kita senantiasa muhasabah dalam kehidupan kita. Manfaatkan waktu-waktu kita. Dengan demikian maka insya Allah kita akan menjadi orang yang kuat di dalam menjalani kehidupan yang datang kepada kita godaan setan. Maka perjalanan haji ini yang terakhir, perjalanan ini luar biasa. Kalau kita lihat ya, perjalanan haji mulai dari ihram, melepaskan kebanggaan dunia, ikatan dunia, lalu tawaf sa'i itu kalau yang untuk yang haji tamattu baru tawaf sa'i. Setelah itu kita bersiap-siap di Mina, namanya apa? Tarbiyah. Setelah tarbiyah kita puncak haji, kita memutus semua rangkaian kehidupan kita. Setelah itu dipersiapkanlah jamaah haji ini. Setelah sampai pada puncaknya, dipersiapkan untuk masuk ke dalam kehidupan nyata. Jadi ketika ikhram sampai di wukuf, itu hidupnya tidak nyata. Dalam arti tidak nyata, kita terkondisikan sudah itu. Nah, agar kita nanti pulang dalam kehidupan nyata, itu dipersiapkan. Caranya bagaimana? Amalan yang terakhir itu mabit di Mina, di mana godaan-godaan kita mulai banyak, mulai ada orang bertengkar, antri WC, makanan telat dan sebagainya di situ. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita diminta untuk tidak menjadi orang yang hanya bertahan dari godaan setan, tapi kita diminta untuk agresif terhadap setan. Caranya bukan datangi setan, lempar setan, melempar jumrah. Maksudnya apa? Dalam kehidupan ini kita jangan bertahan, alah digodok ya wis nang masjid duduk pikir, bukan begitu. Tapi kita diminta untuk agresif menjaga datangnya kemaksiatan, baik untuk diri kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk kampung kita. Maka refleksi melempar jumroh itu, orang haji datang ke tanah airnya sudah menjadi pejuang-pejuang di dalam masyarakatnya untuk menjaga masyarakat dari kemaksiatan. Kritis, bertindak baik, melawan kemungkaran. Tidak hanya menjadi orang yang pulang haji bawaannya tasbih, pakai peci putih, duduk pertama di masjid, pulang terakhir tapi nggak mau kiprah di masyarakat. Jadi begitu, insya Allah kita semua luar biasa haji ini. Haji ini mensucikan jiwanya, memberikan semangat kerja yang sangat luar biasa, dan kemudian tetap tawakal kepada Allah dan menjadi orang yang tegak di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Semoga Allah SWT jaga kebaikan kita. Semoga haji mabrur sekali, tapi harus
dijaga sampai mati. Bukan haji sekali mabrur untuk selamanya. Tidak ada jaminan. Kita harus membuktikan haji adalah janji dan mabrur adalah bukti. Maka marilah kita jaga mabrurnya haji dengan membuktikan semua janji-janji kita di Haramain, talbiyah kita, tawaf kita, sa'i kita, mabit kita, wukuf kita, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah akan tercapai apa yang dijanjikan Allah, yakni tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali syurga. Insya Allah di surga besok ada kampung haji Multazam. Ya, insya Allah. Kalau saya nggak kelihatan, tolong dipanggil-panggil. Ya, karena panjenengan insya Allah punya hak. Kalau nggak ketemu rombongan haji besok sudah masuk surga, masuk surga. Dia nggak ada, Pak Mas tadi kok nggak ada tuh, Pak Lulu nggak ada tuh. Allah lalu suruh sana keluar, cari. Oh itu musbik tuh masuk sini, masuk surga. Nah, gitu. Nanti saya titip, saya juga dipanggil surga insya Allah. Allah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, lagi 1, 2, 3. Oke, nanti saya kirim ya, Bu ya. Ketemu wajah.